Nabi kita satu-satunya manusia yang lahir ke dunia dengan tangan terbuka. Nabi itu lahirnya tangannya terbuka. Kalau kita lahir ke dunia tangannya ngepel, ngegenggam. Kalau di Pondok Pinang, kalau orang tangannya begini, tanda dermawan atau tanda apa itu? Pelit. Jadi kalau kita pelitnya bawaan orang. Kalau kita pelitnya bawaan orang. Andai ada orang ditemukan dermawan, itu jur namanya, hasil latihan dermawan. Jadi seorang pengkaji Al-Quran, dia harus memiliki kedermawanan jiwa. Kedermawanan jiwa. Hidup menebar manfaat, itu akhlak generasi Quran. Jadi agar supaya kita bisa dermawan, caranya kita harus belajar dari yang terkecil. Saya ngajak sama kawan-kawan majelis dengan judul istilahnya Gigi 2000. Apaan itu? Latihan. Kita berderma biar nanti menjadi karakter. Mumpung kita masih belum berpunya. Kita mumpung belum berpunya, harus belajar berderma sebagai mengimplementasikan Al-Quran punya suruhan. Al-Quran menyuruh. Ada yang bahasanya isyarat, seperti pada surat Al-Dariyat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa fil ardi ayatul lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kata Allah, di muka bumi ini ada banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang perlu diakses bagi mereka yang memiliki keyakinan yang bagus tentang Allah dan tentang kitab suci pedoman, termasuk wa fi anfusikum, pada diri sendiri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tebarkan di jagat raya. Saya sering dongeng, ada namanya kambing, ada namanya anjing. Yang namanya anjing itu anaknya banyak, 7, 8. Dulu saya punya tetangga di KPR Cina dari Batam, non muslim, punya anjing 3 rumah, dari kita punya rumah. Begitu. Itu anjing anaknya banyak. Kalau mau dipelajari anaknya banyak tuh anjing, enggak pernah dipotong. Ada bayi lahir perempuan, enggak dipotong tuh anjing buat akikah. Ada bayi lahir laki-laki, enggak dipotong juga buat akikah. Begitu Idul Adha, enggak ada kurban anjing, enggak ada, enggak dipotong. Maulid kebuli anjing, enggak ada, enggak ada. Anaknya banyak, enggak pernah dipotong. Ini di muka bumi ada.
sementara kambing beranak dikit, 2, 3, 4 jarak dikit. Udah anaknya dikit dipotong. Ada bayi lahir laki-laki dipotong 2 ekor. Ada bayi lahir perempuan dipotong 1 ekor. Emang juga melihat kepala yang lahir punya berapa? Orang laki ada berapa kepala? 2 ekor. Jadi orang perempuan berapa kepala? 1 ekor. Lihat kepala. Kemudian Idul Adha, di mana masjid, di mana musola yang paling banyak dipotong kambing atau sapi? Kambing. Belum ada maulid, potong lagi, itu kambing. Jadi udah beranak dikit, dipotongin terus. Kalau anjing anaknya banyak, enggak pernah dipotong. Kalau pakai akal matematik dunia, kudunya yang paling banyak di jagat raya ini anjing apa kambing? Anjing. Kenapa? Anaknya banyak, enggak perlu dipotong. Kudunya yang paling dikit anjing apa kambing? Kenapa kambing? Anaknya dikit, dipotongin terus. Tapi faktanya yang paling banyak di jagat raya ini kambing apa anjing? Kambing. Kenapa? Karena kambing dermawan. Kata kambing dalam bahasa tubuhnya menasehati orang yang tukang baca Quran. Berbagilah, kata kambing. Sebab dengan berbagi mendatangkan banyak dibagi oleh Tuhan yang Maha membagi-bagi. Contohnya saya dipotongin terus, bukannya habis, makin banyak. Karena Quran bilang begitu. Kata kambing. Jadi kambing memiliki kedermawanan jiwa. Dipotongin terus, bukannya habis, tambah banyak. Ini akhlak orang yang tukang baca Quran dengan berbagi. Itu di muka bumi. Tapi kata Quran, wa fi anfusikum, di badan ente udah banyak kok pelajaran. Begitu. Ada rambut pala, ada alis. Rambut pala ini udah berapa kali dipotong dari kecil? Udah banyak. Alis udah berapa kali dipotong? Belum pernah. Itu rambut pala dipotongin terus, gondrong lagi. Ini belum sebulan saya udah keluar lagi dari bukti. Belum sebulan, gondrong lagi, potong lagi, gondrong lagi. Alis enggak pernah dipotong, segitu-gitu aja. Maka rambut kepala memberikan isyarat. Wahai pengkaji Al-Quran, contoh saya ini dipotong terus, gondrong lagi, dipotong, gondrong lagi, dipotong, gondrong lagi. Jangan contoh alis segitu-gitu mulu, enggak pernah dipotong. Kata si rambut, masa kita yang ada akalnya enggak bisa nyontoh sama rambut, sama alis? Maka orang yang baca Al-Quran berbagi. Caranya belajar dari yang kecil. Saya sering bilang kepada teman-teman, latihan dari 1000 perak. Saban hari 1000. Enggak kuat, gopek 500. Ditaruh di dalam laci, di kaleng buat. Begitu, taruh 1000, dikumpulin, nggak usah dikasih sama orang, nggak usah langsung dikasih. Yang disuruh oleh agama berbagi, bukan ngasih hari ini,
berbagi hari ini, sisih hari ini. Begitu. Itu yang agama pesan. Kayak saban hari kita taruh di sepitor. Enggak saban hari disedot, manggil truk WC saban hari, enggak. Nunggu penuh baru disedot. Kayak begitu. Sebagai kita ngamalin pesan Nabi dalam hadis Sahih Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis, kata Nabi, "Ma min yaumin yusbihul ibadu illa wa fihi malakani yad'uwanika." Saban hari, saban subuh yang mana manusia alami, ada dua malaikat yang kerjaannya berdoa, yang doanya manjur dan diaminin oleh jutaan malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, kata Nabi yang satu doanya begini, Allahumma a'ti munfiqan khalaqan. Tuhan tolong berikan ganti berlipat-lipat ganda yang berbagi hari ini. Hari ini enggak ngomong besaran, yang penting berbagi. Kalau 1.000 perak nggak kuat kopek terus. Demi apa? Ini merebut doa malaikat yang doain, Tuhan tolong beri ganti berlipat-lipat ganda yang berbagi hari ini. Jadi besok lagi 1.000. Kalau begitu saya sebulan sekali aja 30.000. Itu rugi gitu. Walaupun nilainya sama, sebab didoainnya sekali. Kalau yang 1.000 30 hari 30.000 juga didoainnya 30 kali. Karena hari ini. Yang kedua, rada gak enak di kuping, tapi itulah malaikat perintah Allah. Fayaqulul akhar, yang aku doanya begini, kata Nabi, Allah akti mumsika kalapan. Ya Allah, tolong hancurin sehancur-hancurnya orang yang gak sedekah hari ini. Maka kalau kita mengalami yang dalam macam, jangan-jangan satu hari tidak sedekah. Begitu sedekah hari ini. Jadi kita sabar, latih. Nanti kalau terlatih, dengan sendirinya muncul jud derkuat kasat, bisa naik dari gopek jadi 1.000, dari 1.000 1.500 atau 2.000 sampai 5.000. Nanti berbeda latihan. Kasih siapa itu nanti? Jadi istri sekian lama ada orang datang ke rumah kita, aduh mau lahiran bini, duit kurang 1,5 juta. Kata dia, kita ngintip tuh di kaleng kita, ada sudah tenang. Oh ini yang diutus Allah untuk berbagi kasih dia. Enggak bakal berat, enggak bakal, karena hasil latihan. Enggak bakalan berat. Mau berapa ratus juta aja kalau sering latihan enggak berat. Karena udah latihan. Jiwa harus latihan. Itu begitu. Mu'alim syafi'adan begitu. Kalau Jumat baru dibagi. Kalau Jumat beliau hati-hati Jumat dibagi. Dulu ada Pokari namanya yang di Asyirah. Banyak kawan-kawan kita, orang penopin yang ada, Pak Sodik tinggalnya di Mantap di bawah itu. Pak Sodik istrinya bukan sayur. Pak Sodik itu hamil bisa, bukan nanti itu udah nggak ada. Nah, itu kalau Jumat saya di bagian disuruh bagi paru, bagi ular dari sahabat Nabi.
itu amalannya ya. Malik itu begitu, kayak begitu amalannya. Jadi belajar berderma sampai Nabi berderma begitu, berderma, dan itu menyehatkan keuangan. Kalau kita makan doang enggak sayang, mana soto diri lagi gitu, saya nggak mau jadi penyakit. Jadi makan doang nggak jadi penyakit kan? Penyakit. Maka kita berbagi seperberapanya aja, seikhlas kita. Enggak mesti harus langsung disedekahin kan? Begitu, enggak mesti begitu. Dan ini melatih jiwa menjadi enggak sayang, karena kita yakini ini yang namanya itu disebut di stop semuanya oleh mobil saudara. Marah nggak? Enggak, biasa aja begitu. Emang apa? Ya ini kita mau dibagi berapa aja enggak marah. Begitu, enggak kayak begitu. Kenapa? Karena emang begitu. Jadi ya ada rezeki ada, kalau nggak ada ya nggak ada, udah diambil kita nggak ada, ya udah kita nggak ada. Yang penting kita udah. Jadi enggak mesti harus kita bagi sampai dari 1000 kan nggak dapat apa. Kalau dari kumpulin 4 orang bisa bayar sekolah 1 semester kan lumayan begitu. Jadi kita bisa meringankan orang. Itu namanya jud. Kalau sahro dermawannya bawa orang gitu. Kalau itu rada repot begitu, rada repot kita begitu. Maka berbagi. Makanya saudara, jujur penyebab kita susah tuh kalau mau direnungi, susahnya kita nih adalah kalau kita renungi dengan mendalam, hidup kita susah, itu sebetulnya permintaan kita sama Allah, permintaan kita sama Allah. Jadi kita orang kebanyakan minta sama Allah jadi orang susah, kebanyakan kita. Tapi kalau ditanya nih, yang hadir, ini kira-kira saudara yang hadir pengen kaya, pengen miskin? Hah? Ini yang salah. Jangan diam-diam ini pengen miskin, maju malam Jumat di sana. Ini pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya. Saya mau tanya, ini pengen kaya nih dari hati atau mulut Tuhan? Ini pengen kayanya nih serius dari hati atau di mulut saja? Hah? Serius. Baik. Ini bakal diuji, benar enggak? Dari mulut apa dari hati? Nah, begitu sudah. Kan kita udah jalan itu sholat Tuhan, kita kerjain juga yang diajarin ulama. Katanya suatu waktu memudahkan jalan rezeki. Baca waqiah udah kita jalan. Katanya baca waqiah itu memudahkan jalan rezeki. Ziarah ke wali, katanya manjur doa ke makam wali biar kita mudah jalan rezeki. Kenapa kita udah jalan masih belum juga kata kita? Sebetulnya kebanyakan karena permintaan kita. Contoh begini, pagi-pagi saudara, ada yang datang ke rumah sampean, ketok pintunya, tok. Assalamualaikum, kita udah bersama. Dia langsung ngeluarin dari tasnya duit 5 juta. Ini buat bapak, jajan buat anak-anak. Barangkali ini udah Desember mau akhir tahun, gitu. Nih kasih 5 juta. Selang sejam ada yang ketok rumah kita, tok, bawa mangkok. Assalamualaikum,
Gitu. Ini karena bawa mangkok berarti yang datang pengemis, yang datang pengemis. Dari dua orang, yang pertama sama yang kedua, saudara yang paling senang di hatinya yang mana? Yang pertama. Kenapa yang pertama? Hah? Kenapa yang pertama? Ngasih duit. Nah, timbul pertanyaan, orang yang hatinya senang dikasih, pengennya dikasih, pengennya diberi di hatinya, yang kayak begini kira-kira sama dengan pengen kaya, pengen miskin. Ini dia benar. Sama dengan pengen kaya, pengen miskin. Udah ada nih mindset ini. Al-Quran. Pengen apa? Pengen, pengen kaya, pengen miskin. Pengen. Kenapa pengen miskin? Pengennya dikasih. Ini yang menyebabkan kita susah hidup. Begitu. Karena kepengenan hatinya begitu. Maka jujur ini mohon maaf, sebetulnya bukan omongan saya sebetulnya. Ini wali nih, didik sambil mijitin dari Senin merubah mindset kita. Saya khususnya, karena saya ada di rumah wali. Senin itu bagian mijitin kita. Saya minta terus beliau, gitu baca kitab itu Senin. Jadi obrolan itu begitu. Jadi tebak-tebakan. Jadi kita juga pikir begitu. Dan ini merubah kehidupan secara jujur. Hadratus, semoga Allah muliakan malik saudara. Itu begitu. Kalau yang kedua, kalau kita senang, sama dengan kita pengen kaya, karena kita pengen membantu. Kalau orang pengen memberi, nggak bisa mau dikasih punya, karena pengennya memberi. Kalau hati kecilnya pengennya diberi, nggak ada cara buat Allah untuk melangsungkan takdirnya kecuali ditakdirkan dari orang miskin. Renungi, ini adalah Quran. Makanya gigi 2000, gigi. Dan ini saya sampaikan kembali untuk saudara-saudara yang hidup masyarakat. Ini kan ada masjid, ada musola, ada pengurus majelis, macam-macam. Saya ajari konsep hidup. Dan ini dari Tuhan Guru juga sebetulnya. Walaupun tidak ngomong, tapi saya renungi. Kalau saudara sebagai pemimpin organisasi masyarakat atau jadi pengurus masjid, musola, apa saja, saudara pengen ngadain acara apa? Maulid. Saya jadi ini rumus. Boleh direkam nggak apa-apa. Ini. Saudara jadikan tim pencari dana yang dermawan. Bukan yang punya duit, jangan yang kaya. Saya jadi jangan yang kaya. Jadikan yang tukang nyari dana bangun masjid itu yang demen berbagi. Rumus, mohon maaf, walaupun nggak sholat, iya betul. Apalagi dia rajin sholat. Umpama nih tukang mabok ya kan, tapi demen banget ngasih botol, lu mau berapa botol? Jadi ini orang demen begitu. Mohon maaf, saya rumus ajarin. Jadikan dia panitia, bagian tim pencari dana. Jadikan. Ini pesan saya. Kalau saudara pengen berhasil, ada orang kaya duitnya banyak, tapi dia nggak dapat sinar, demennya main tinju. Kalau main tinju itu ngepel, udah ngepel ditutup lagi kan? Kalau main tinju itu udah ngepel ditutup pakai sarung. Begitu. Kalau main silat itu ngepel terbuka sih. Terbuka. Dulu kita berapa? Begitu. Dia demennya tinju. Jangan jadikan panitia. Berat.
Jadi saya dongeng dalam beberapa hal kehidupan. Saya mumpung lagi ngaji gitu. Jadi saya serta di lapangan nih menerangkannya. Saya sebut daerahnya Jakarta Selatan gitu. Saya nggak sebut daerah. Ada masjid lagi bangun. Orang ini datang ke rumah, dia bingung. Nyelak temennya sama saya gitu, ngadu konsultasi. Kata dia, Pak Kiai, saya bingung dia masih pulang. Kenapa? Kayaknya korupsi dia. Kata dia nih, emang apa waktu itu korupsi? Tiap Jumat kalau dia putar dapatnya 1 juta di warga. Kalau saya kalau putar 5 juta nggak kurang, lebih bisa. Selisih 4 juta kita nggak dikantongin tuh 4 juta. Jadi saya terus dia malu. Baru saya jelasin sama orang. Saya sebut panggil Bang Udin. Ada nama sih dia orang. Saya bilang sama dia, Bang, saya mau tanya, itu temannya abang yang keliling yang satu tuh, dengan bahasa saya, tinju apa silat? Dia nggak apa-apa, pasti tinju silat nih. Orang yang dermawan begini, aduh Pak Kiai, bukan gasiran. Kata dia, baik. Ketika dia berjalan begitu saya jelasin, Bang Udin, kemudian jangan buruk sangka dia. Dosa dosa. Tapi Kiai, juga begini Pak Udin, saya jelasin. Karena saya tahu kepribadian Pak Udin, biar kata apakah supir taksi. Tapi Pak Udin ini dengan sederhana saya, walaupun saya tidak bergaul sehari-hari sama Pak Udin. Maka ketika Pak Udin keliling, orang itu diutus sama Allah pengen lagi. Karena dari kepribadian Pak Udin udah diamali, maka orang bakal diutus ngamali. Begitu. Kalau dia Pak Udin enggak sesuai dengan kata Pak Udin, katanya ninju, maka orang enggak mau untuk bantu. Bukan karena dia beri, enggak didorong oleh Allah untuk ini. Mulai dia mikir, ini kisah nyata yang saya ceritakan, kisah nyata. Kalau si mesinnya udah jadi. Oh gitu, iya. Makanya ini kenapa kita waktu awal kali dibangun masjid yang kemudian ini kita arahi siapa bagian tim pencari dana begitu. Ini ilmu hidup begitu. Jadi agama itu pada bagian dana tidak ngomongin sholat tahajudnya besar. Kalau ngomongin sholat ngajak sholat. Kalau ini ngajak bener maka dia udah jalanin, biar kata dari sepera. Karena saya tahu kerjaan Bang Udin ini dari mulai dia supir taksi sampai ke berhenti dari taksi sampai kemudian itu supir orang asing, itu dia suka ngisiin sekarang kadang dibagi anak-anaknya kalau di rumah. Selalu kerjaannya dia hidupnya si orang begitu, tetap karyawan kalau si emaknya itu tinggal begitu. Maka kebiasaan ini yang mendorong menjadi mudah kan? Ini rumus maksud saya. Jadi saudara mau apa aja kayak begitu konsep gitu. Karena ini udah uji coba bukan satu dua contoh yang tidak jauh dari tinggal kita sama-sama di Jakarta Selatan begitu. Masih banyak untuk dicu. Sering kita ambil contoh ikan. Kalau kita kain tidak dikasih pelet, kita taruh di empang, ada ketika karena kita tidak ada jur. Kalau tidak udah berbagi dulu, Allah akan kasih. Ini namanya akhlak Quran. Akhlak Quran. Jadi kalau sahur udah terima, nggak ada sahur. Kalau jur ada hitungan tuh, ada muatan.
Kemarin-kemarin nggak demen berbagi karena sekarangnya ya pengen berbagi juga. Ini nggak apa-apa, bagus. Latihan bagus. Begitu terdapat berbagi apa-apa begitu. Maka generasi Quran ini, orang yang mengkaji Al-Quran, dia demen sekali untuk berbagi. Sebab dengan berbagi akan mendatangkan banyak dibagi dari Tuhan yang Maha Membagi. Kenapa sumur Zam-Zam enggak pernah habis air? Karena dengan berbagi makin banyak diambil, bukan makin kering, makin banyak sumber-sumber lagi. Itu hidup kayak begitu. Hidup kayak begitu. Dan ini Al-Quran didik kita. Al-Quran. Wa amma man aqta wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Tapi wa amma man bakhila wa saddaqa wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi ini yang paling pokok. Jadi latihan, kalau bahasa kami, latihan. Jadi terserah latihan. Maka kayak Idul Adha itu di sekolah-sekolah SD ngumpulin duit 1.000 perak, membeli kambing kurban. Dia jangan dilarang, jangan pakai diprotes. Itu satu orang 1.000 perak. Mulai ada 3.500, kan dapat 3,5 juta. Itu satu kambing dinaikin orang 3,5 juta. Orang 3.500 jangan. Ini latihan berderma. Dia latihan berderma. Dia jangan dilarang, jangan. Biar latihan berderma. Enggak. Ini menyehatkan. Lihat curug itu air terjun. Kenapa begini? Karena ngalir. Lihat air obat. Kenapa muter? Karena ngalir. Maka uang. Mohon maaf kalau di sini ada yang SD, sarjana ekonomi, yang ngaji ini, atau ikut kerja dalam dunia perbankan. Kalau saudara di HP-nya sering banget dapat tawaran kredit di HP, kenal kagak masuk mulu dengan sholat 5 kali sehari semalam, tawarin lagi utang. Kenapa? Untuk menyehatkan keuangan perusahaan dan harus keluar. Nggak boleh ngendep. Bagaimana caranya keluar dalam dunia perbankan? Karena kalau sering keluar itu sehat berarti. Tapi kalau enggak, itu begitu. Dari dalam prinsip ekonomi begitu. Nah, itu juga begitu. Ini namanya jud. Cuma saudara, dalam berbagi ini Islam itu tidak kaku. Saya berbagi apa, orang duit kagak punya, orang aja susah, lo disuruh berbagi. Banyak cara. Kalau nggak bisa kita dengan dana berbaginya, doa, tangan, tolongin ke orang yang mau nyebrang, tolong. Pakai mulut, bang, mana rumahnya Pak Haji Ahmad yang RT 01? Gua berpindah di kampung ini. Ya Allah, timbang jangan kono rumahnya, timbang berbagi begitu doang, nunjukin pelit banget. Begitu, timbang gak jangan. Itu kata tuh, tinggal di rumah lagi. Itu namanya berbagi dengan mulut. Itu pelit banget. Orang pengen tahu aja diputar sebelah sono, saudara sono tuh lagi. Jadi ya Allah, jadi susah. Ini namanya pelit ya berbagi. Jadi susah. Begitu, jadi susah.
Lihat dalam satu negara, ada negara calon pemimpinnya tidak mau berbagi mulutnya, dicurigai karena itu bisa ngomong dia, begitu. Jangan dicatat. Udah mau dicatat aja mau sholat, ini di satu negara. Gitu dong. Namanya negara Indonesia. Perang. Begitu. Itu begitu, maka berbagi itu perlu, saudara. Berbagi. Jadi biar sehat, biar sehat, biar sehat. Begitu, biar sehat. Begitu, biar sehat. Makanya ada orang, ngapain orang itu uring-uringan terus itu? Begitu. Oh, dia mungkin dia duda. Jadi nggak ada yang dikeluarin. Jadi mobilnya apa? Berubah secepat berubahnya. Begitu. Malah begini kalau ganti lagi, akhirnya bingung. Bisa jadi karena nggak ada yang keluar. Jangan dicatat. Kita lagi ngaji tentang jud, itu jud. Begitu, jud itu begitu. Orang ajar nggak bisa, orang main dikata judi, jud itu dermawan. Orang main itu dermawan berapa kali kita roi dari pasaran orang ajar enggak dikata judi, orang ajar enggak bahasa Al-Quran kita jud berderma, tapi proses latihan. Lihat rambutan, dipetikin tumbuh lagi, dipetikin tumbuh lagi, dipetikin tumbuh lagi. Berkembang. Coba kalau mau dipetik-petikin sedikit aja, petik begitu, kembang begitu. Pohonnya nih bukan kembang, saudara. Kalau petik lagi, tumbuh lagi, begitu. Petik lagi, tumbuh lagi. Yang dijual itu lagi itu anggrek-anggrek itu. Yang belum tahu. Ternyata dipetik itu mendatangkan banyak dibagi. Itu begitu sudah. Dari banyak. Dan ini pendidikan Al-Quran. Kata Al-Quran, ini kita dongengin rahasia Nabi. Quran bilang ini, la in syakartu la azidanakum. Ini kajian tafsirnya yang kita paham. La azidanakum ada 3. Pertama adalah la azidanakum adalah disebut lam taukid dalam ilmu nahwu. Namanya la taukid, la azidanakum. Itu satu la. 2 ada nun. La azidanakum itu ada nun. Nun itu disebut nun taukid. Nun taukid. Ketiga ada tasdid, la azidannakum. Ada tasdid. Tasdid ini namanya taukid faqilah, nama dalam ilmu nahwu. Coba bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran, menyerap. Inilah sabda kata Nabi, mana kosomalun min sodaqah baliyastan. Tidak bakal kurang harta dengan berbagi. 3 kali nabinya baliyastan dari la azinasuk, baliyastan dari nun taukid, baliyastan dari asdi. Memahami konsep Al-Quran. Allah dobeli. Dan ini yang kadang kita kurang paham. Saking kita pengen didobeli sama Allah, punya motor 1, ada pelelangan masih dibangun. Ini kalau sedekah berbagi, Allah bakal ganti. Dia punya motor 1, legenda 2. Begitu. Kalau begitu Pak Haji, tuh motor tuh
Akhirnya dia pulang dari Pondok Pinang ke Gunung Sindur jalan kaki. Ujungnya dia pondok kaki. Sakit, mana berbaginya? Salah ente motor atuh. Begitu. Ini ada yang diminta lagi itu yang lebih, yang kita ingin yang udah mau keluar. Yang udah keluar jangan dipaksa-paksa keluar. Belum waktunya. Jangan sampai kita ngutang-ngutang jadi masalah. Begitu. Kalau kita nggak bisa berbagi dengan harta, dengan omongan, ngomong yang bagus, itu juga bernilai sedekah. Sampai omongan nggak bisa, kata Nabi, sikap. Sampai Nabi bilang begini, inna tabassumaka ala wajhi akhika shadaqah. Anda senyum di hadapan teman Anda bernilai sedekah. Ini tahapan. Berbagi yang gak ada, udah ente bisa senyum aja udah. Itu begitu, senyum. Sampai Nabi bilang, kalau berbicara mulut ngomong, inna kulla tasbihin shadaqah. Setiap kita baca subhanallah bernilai sedekah. Itu bagian yang punya duit. Jangan sampai dibagi-bagi ajaran. Ini rusak. Inilah kesalahan kita memahami konsep agama. Ada pengemis datang ke rumah kita, gitu, tok, waalaikumsalam, langsung kita lari ke kamar, ngambil tasbih, dia subhanallah. Emang apa? Kata Nabi baca tasbih juga, mana kenyang, ini salah. Ngamalin begini salah. Bukan itu yang begitu juga Jumat. Setiap lihat kotak amal jadi ngira, senyum juga sedekah. Maka perlu kotak amal kalau ini mirip mulu. Isi. Jadi cara amalin konsep agama itu jangan sampai dipulang balik. Wa kadasako wal judu. Begitu. Ini akhlak Quran. Sebisa kita. Kalau kita punya bisa dua, bagilah itu sama tetangga dan apa latihan. Itu namanya latihan berbagi. Jadi kalau enggak latihan nggak bisa. Segalanya butuh latihan. Karena ini penting latihan. Summa makarimul akhlak. Kemudian akhlakul karimah yang lainnya, hendaknya orang yang membaca Al-Quran hidup bertawakal. Apa sih tawakal? Tawakal itu adalah pasrah sama Allah sesudah kerja, sesudah beribadah. Namanya tawakal. Ada namanya tawakal, pasrah kepada Allah tanpa kerja, namanya tawakal. Bang, ngapa nggak pakai baju? Kalau kata Allah kagak kepanasan kalau gua pakai baju, ini namanya tawakal. Bang, kagak makan, kalau kata Allah kenyang kalau nggak makan, ini namanya tawakal. Bang, kagak kerja di masjid mulu, walaupun gua di masjid mulu, kalau kata Allah kaya, begitu. Ini namanya tawakal. Bang, enggak sholat, kalau kata Allah masuk surga, walaupun enggak sholat, namanya tawakal. Itu kagak benar ya kayak begitu. Jadi kalau kita pegang kepanasan, udah pakai baju pasrahin sama Allah. Kalau kita lapar, makan, kenyang, pasrahin sama Allah. Bisa sedikit kenyang, begitu. Pasrahin sama Allah, begitu. Kita kerja, buka warung, serahin sama Allah. Itu namanya tawakal. Bahasa Al-Quran, "Idza azabta fatawakkal."
Ayam begitu, cakar-cakar, korek-korek, dapat korek-korek itu namanya kerja, ngantor kalau kita dapat cacing, itu namanya tawakal. Begitu, pas habis korek-korek dapat cacing, ada anaknya datang, dimakan gak cacing? Buat apa? Buat apa? Kayak begitu. Ada orang malam Jumat, dia tahlilan menjual, ada jeruk di depannya, masukin kantong kresek, ingat aku, anaknya kaya kok. Kaya. Itu pengaji dalam bilangan itu. Begitu. Ya Allah, ini sudah ya. Jangan dicatat. Ini sudah tawakal tuh akhlakul karimah. Nabi bilang begini, "Lau tawakkaltu 'ala Allah, haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taqdu fi masar wa tawakkul." Andai kau memiliki akhlakul karimah tawakal, Allah kasih rezeki anak Anda kayak burung pergi pagi ngeluyur kemana? Kantor nggak punya, ijazah nggak ada, aplikasi Gojek boro-boro. Tapi dia yakin Allah wajib sulit ikhtiar. Keluar rumah, maka kita jadi orang laki itu pamit keluar rumah. Kemana ke? Ke rumah teman kita ke? Ke masjid ke? Begitu kemana aja. Jangan mendekam mulu di rumah. Beku. Keluar al-harokah barokah. Keluar itu mendatangkan berkah. Keluar. Begitu main ke rumah teman. Ketika main ke rumah teman nanti muncul. Kok kira susah. Gua doang. Jadi lebih parah dari gua. Itu begitu. Ada syukur Allah. Jangan tetap di rumah. Ngeluyur. Kemana? Burung aja ngeluyur. Pergi lapar, pulang kenyang. Kata Allah. Karena tawakal benar. Tawakal benar. Ada orang diri berubah Yasin sampai malam 40 kali pengen punya anak, nikah kagak. Namanya apa? Tawakal. Kagak benar. Kalau kita pengen punya anak, tidur udah baca Yasin sekali itu cukup, yang penting ini keluarin. Begitu. Itu namanya tawakal. Udah kalau Nabi adi pasca Allah kasih, kalau enggak ya terserah Allah. Itu namanya tawakal. Ini tata ajaran sunnah tolak betul. Kalau kita nggak bisa berbagi, udah senyum aja. Senyum juga bernilai sedekah. Apalagi kita nyalon dewan, belajar senyum. Itu bukan kita doang. Kalau saudara nyalon dewan, rumusnya bininya saudara juga belum belajar. Coba kalau bini saudara cenderung kayak begitu, bini kayak begitu, ya Allah kita kayak begitu, lakinya mau dipilih tuh jadi begitu tuh. Belajar nyengir aja, biar kering, gak apa-apa. Emang kalau nyalon dewan begitu, apa aja bakal dicetar. Begitu, salah aja bisa, ulang itu salah aja. Maka belajar nyengir aja, nyengir aja, murah senyum. Begitu. Makanya andai dia menjadi calon pimpinan, duit kurang, murah senyum didemenin orang. Gitu karena murah senyum. Enggak dikata kayak calon pimpinan sulit finansial. Enggak dikata begitu. Karena murah senyum. Murah senyum cakep, enak, wajah dipandangnya enak. Begitu. Kayak begitu. Itu kayak begitu. Namanya la tidak menipu. Begitu tidak. Yang perlu tawakal Allah, tawakal. Jangan dibikin susah. Lihat orang gila, cakep orang gila. Dia nyengir, nggak ada beban hidup. Bener lah, nggak ada beban. Kantor nggak punya, kontrakan nggak punya, aplikasi Gojek punya. Dia tenang karena dia tawakal. Gitu. Karena di tempat sama dia nyari, dia pikirin dari mana yang penting gua disuruh kerja Allah. Orang gila. Dan saya bukan menyuruh saudara dari gila, bukan. Tapi saya pengen saudara hidup bahagia.
Jangan dibikin susah, jangan banyak ngeluh. Sebab ngeluh itu kayak makan kuaci seember. Tahu kuaci nggak? Udah pernah nggak makan kuaci seember? Belum, saya kasih tahu. Teman saya udah nyobain seember. Kata dia kenyang kagak, pegel dia. Cuma makan seember. Orang ngeluh tuh beres kagak urusan, pegel dia. Maka jangan jadi orang ngeluh. Jangan. Ikhtiar dohir, ikhtiar batin. Adapun sholawat lah yang kita bagi sama kawan-kawan, bagian ikhtiar batinnya namanya pelumas, kelinci, begitu. Perlu campur tangan. Suksesnya orang dua yang paling pokok. Dua. Yang pertama namanya garis tangan. Yang kedua campur tangan. Campur tangan. Begitu. Walaupun umur kita belum masuk, kalau ada campur tangan bisa. Begitu. Benar kan? Kalau ada campur tangan bisa. Nih biar lurus kita pikir aja politik itu bukan. Saya bilang biar kita kayaknya enggak belum waktunya nih dapetin rezeki sebanyak ini. Kalau ada campur Nabi Muhammad banyak dibaca selawat bisa perlu kita campur tangan. Ya bisa kalau campur tangan. Kalau campur tangan bisa. Begitu. Ini bapak mana kok ya? Nyalonnya bapak mana? Bukan bapak mana, emang beda umur. Begitu, bukan bapak mana. Begitu. Salah begitu. Ini bagaimana ya? Bapak cucu atau bagaimana? Begitu. Hidup terus normal. Begitu itu harus normal, begitu harus normal itu, begitu. Dan ini adalah hal yang paling penting, hidup normal, begitu. Maka kemudian itu saudara sekalian, tolak betul. Kita harus nggak bisa berbagi dengan dana, dengan doa, omongan yang baik, berkata yang baik, nggak bisa sikap. Nabi dalam kehidupannya, ketika Nabi berbagi sedekah, kemudian antrian banyak, ternyata yang dibagi habis. Biar saya contoh di kitab sih nggak ada yang bunyi contoh ini, tapi biar mudah memahami dengan bahasa keseharian Rasulullah. Ada yang dibagi 30 kantong, ternyata yang datang 35, kan kurang 5. Enggak, kemudian Nabi bilang begini. Kata Nabi, Pak, gua aja yang kebagi, gua aja yang kebagi, gua nih yang capek. Kata Nabi, berapa lagi 5? Udah habis, Pak. Minta isi, ini barang yang dibagi udah gak ada. Tapi saya janji utang, besok lusa kalau ada, Bapak mungkin saya, untuk saya kasih. Ingat ini utang, Pak. Jadi orang gak kecewa, karena bilang utang. Enggak. Ini namanya kolator. Ajar. Begitu. Bares kata orang Betawi. Enak. Nah, ini adalah akhlak Quran. Begitu dalam hidup. Gitu, dalam hidup. Jadi dana, doa, diam. Yang paling tinggi nomor 1. Yang paling tinggi nomor 1. Itu yang paling tinggi.